Pada abad ke-15 hingga ke-17, bangsa-bangsa Eropa berlomba menaklukkan lautan, bukan demi tanah, tetapi demi rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, semua itu lebih berharga dari emas. Mereka mencari jalur laut baru karena jalur sutra sudah dikuasai bangsa Arab dan Turki. Dan semua itu tumbuh di tanah air kita, Nusantara. Rempah adalah komoditas berharga. Pedagang Arab menutup jalur sutra. Italia menjual rempah dengan harga yang berlipat. Tetapi para pedagang kita dibatasi oleh jalur darat yang panjang. Jika kita dapat menemukan jalur laut, kita dapat menguasai perdagangan ini. Kita butuh jalur langsung. Jalur laut akan dari jalan kita. Tapi kita harus siap dengan kekuatan militer. Bukan hanya dari apapun. Kita perlu membangun benteng, misalnya, dan agama dan agama. Dua tujuan, satu pelayaran. Saya bersedia mengambil ekspedisi karena kami sudah bisa membuka jalur langsung dari India ke Nusantara. Membawa rempah ke kota dan membuat negara. Selain itu, kita bisa membawa ajaran kebangsaan dan memperluas pengambilan. Ini adalah kesempatan bagi Portugal untuk menjadi kekuatan global. Tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam penyebaran agama. Berangkatlah Vasco dan tunjukkan bahwa kita dapat menguasai perdagangan ini. Maka dengan penuh keyakinan Vasco da Gama berangkat dari Portugal membuka jalan bagi bangsa Eropa menuju kekayaan Nusantara. Namun, ini hanya membuat jalur perdagangan semakin diperebutkan, menambah ketegangan yang akan memicu perang besar. Kami datang untuk berdagang saja, kami akan membawa manfaat untuk kerajaan kita. Kita akan menguasai perdagangan rempah-rempah dan mengalahkan kesusahan. Tapi kami sudah berdagang di pedagang lain. Kami juga akan Kalian boleh berdagang di sini, tapi jangan berharap menguasai wilayah ini. Meski Raja Maluku tidak segera menyerah, Portugis memulai pendirian benteng di Maluku. Mereka mulai memperkenalkan agama dan memperluas pengaruh mereka. Namun, kedatangan Spanyol beberapa tahun kemudian akan mengubah peta politik di kawasan ini. Kami dari Spanyol datang bukan untuk mengusir, tetapi untuk menjalin hubungan perdagangan. Kami dapat menawar perlindungan dari Portugis yang semakin dominan di Maluku. Saya sudah mempunyai hubungan dengan Portugis. Mengapa saya harus mempercayai kalian? Kami tidak hanya menawarkan perdagangan, tetapi juga kekuatan. Mari kita sama-sama melawan kekuatan asing, mengancam kawasan ini. Ketegangan antara Portugis dan Spanyol semakin memuncak. Setelah beberapa konflik terbuka, kedua negara akhirnya membuat perjanjian Zaragoza 1529 yang membagi kawasan Asia menjadi dua bagian yang dikuasai masing-masing negara. Kita butuh monopoli rempah. VOC harus menguasai perdagangan langsung dengan Nusantara. Jika kita bisa membangun benteng dan mengalahkan pesaing, kita akan menguasai perdagangan rempah di seluruh dunia. Tapi itu beresiko. Kita harus siap dengan armada dan taktik militer. Portugis dan Spanyol sudah kuat dan Inggris mulai melirik. Akan membangun armada yang lebih besar dan membuat perjanjian dagang dengan kerajaan lokal. Namun, kita juga harus siap untuk berperang jika diperlukan. Tanpa kendali atas Maluku, kita tidak akan bisa menguasai perdagangan rempah. VOC memulai ekspansi mereka yang keras. Dengan armada besar, mereka mendekati pulau-pulau rempah dan mengancam kerajaan-kerajaan lokal untuk menjalin perjanjian dagang. Namun, konflik dengan Portugis dan Spanyol tidak bisa dihindari. Pengkhianatan di sini. Kalian menolak kontrak monopoli VOC. Kami menanam, kenapa kami tidak bebas untuk berjuang? Beginilah nasib Banda, dibantai atas nama dagang, ribuan jiwa hilang demi cengkeh. Kalian tidak boleh berdagang di sini, Inggris. Ini wilayah kami. Perdagangan rempah hanya boleh dilakukan melalui VOC. Kami tidak takut pada ancaman kalian Belanda. Kami punya hak untuk berdagang di sini. Kami temukan bukti kalian merencanakan sabotase. Mata-mata tidak kami ampuni. Itu tak benar. Kami punya hak untuk berdagang di sini. Tragedi Amboina terjadi. 17 pedagang Inggris dieksekusi. Konflik ini menunjukkan betapa pentingnya perdagangan rempah bagi Eropa dan harga yang dibayar oleh orang-orang lokal yang terjebak dalam permainan kekuasaan ini. Kita tidak punya hak lagi untuk menjual hal sendiri. Tempat kita jadi kutukan. Kita dijajah
Rempah yang harum membawa bangsa-bangsa asing datang dari seberang dunia, dan sejak itulah Nusantara tidak lagi sama. Perdagangan rempah mungkin telah mengubah wajah dunia, namun bagi Indonesia itu adalah kisah tentang penjajahan, pertarungan untuk tanah air. Dari rempah dunia datang ke Nusantara, dari rempah pula penjajahan dimulai. Tapi kini sejarah itu jadi pelajaran bahwa kekayaan sejati harus kita jaga dan perjuangkan.